Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan bergaullah dengan orang-orang yang shadiq, bersama dengan orang-orang yang shadiq. Allah perintahkan umat Islam untuk bergaul, mendekati, menghampiri, mendatangi orang-orang yang shadiq kalau umat Islam ingin mendapat keberuntungan dari Allah di dunia dan di akhirat. Dan dalam bergaul dengan orang-orang yang shadiq, umat Islam terbagi menjadi 4 golongan. Yaitu dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang shadiq. Siapakah orang-orang yang shadiq? Yang kata Allah dalam Al-Quran tersebut, orang yang shadiq adalah orang yang sudah jujur. Bukan cuma ucapan perbuatannya, tapi hatinya jujur. Di mana umat Islam bergaul dengan mereka, pasti kebahagiaan yang didapatkan oleh umat Islam. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam salah bergaul, tidak mau mendatangi orang shadiq, orang yang jujur tadi ucapan perbuatannya, hatinya sudah jujur, nggak mau datang umat Islam, tidak mau menghampiri, tidak mau mendatangi, tidak mau bergaul dengan mereka, maka kesiksaan, tersiksa, penderitaan yang akan didapatkan oleh umat Islam. Anak perintahnya dari Allah, orang yang shadiq, siapa aja, selama dia shadiq, jujur tadi, benar tadi, ucapan perbuatan hatinya benar, gauli, dekati, bersama dengan mereka. Jangan gaul sama orang shadiq, ulama yang ngapalin ilmunya, habaib yang istiqomah. Allah perintahkan kita bergaul bersama dengan mereka. Kadang-kadang kita nggak kuat, baru diajak begadang sebentar juga udah capek, udah ngantuk. Padahal nggak tahu itu kemuliaan datang dari Allah, kebahagiaan di saat kita bersama dengan mereka, orang-orang yang shadiq. Pasti Allah kasih kebahagiaan di dalamnya. Makanya jangan salah nanya. Allah perintahkan kita bertanya kepada orang shadiq. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Orang yang ucapan, perbuatannya, hartanya, bahkan hatinya sudah berzikir, ingat kepada Allah. Tanya kepada mereka. Kalau ente nggak tahu jalan, tanya. Pengen bahagia dunia akhirat, tanya sama ahli zikir. Pengen solusi, tanya sama ahli zikir. Pengen bahagia, tanya sama ahli zikir. Kalau kita tanya selain kepada ahli zikir, bukan solusi yang didapat, bukan kebahagiaan yang didapat, pasti penderitaan yang akan kita dapati, dijamin. Kata Allah, yang ngeluh sama ahli zikir, sok tanya, ngeluh, curhat sama ahli zikir, ulama yang amalin ilmunya, silakan, itu tempatnya. Jangan kepada selain mereka, dijamin bukan solusi, bukan kebahagiaan, penderitaan yang ente dapetin. Komo ente ngeluh di medsos, ente ngeluh nih di status, dapat masalah sedikit ngeluh di status. Orang yang ngeluh di status, dikit-dikit ada masalah, pusing dikit di status, pasang. Kurang duit di status, kurang duit, dimarahin sama istri di status, lah bingung balik teh, lalian. Eta
dijamin hirupna moal bahagia, moal. Istri pusing ku suami ngeluh di status moal bahagia tapi kamawat ge. Kecuali hijrah berhenti tadi ngeluh kepada selain ahli zikir. Ahli zikir ulama yang amal ilmunya itu utusan Allah, orang kepercayaan Allah, sambung kabel dari Allah nyambung ke Allah lewat mereka. Selain lewat mereka nggak bakal nyambung ke Allah. Syariat ulama hakikat Allah yang menyelesaikan. Ente curhat kepada selain ulama bukan solusi yang ente dapat, bukan kebahagiaan ente dapat, penderitaan yang ente dapat. Pekhakan usia kepercayaan. Kok tanya ini kuping anak nih yang tukang ngeluh ke siapa aja mau di WA suka ngeluh. Listrik nggak ada, kurang sedikit ngeluh dia tokan kurang dikit-dikit rokok nggak punya dipotong dikirim ke WA kosong rokok urusan. Itu manusia sampai kapan susah tuh rokok dijamin kita, kecuali tadi hijrah tadi sudah berhenti, bukan bagiannya, bukan tempatnya itu. Allah udah ajarin kemana kita harus ngeluh, harus ngadu, harus curhat, udah Allah kasih. Ulama ngomong cara itu mah kabelna. Kalau buat nyambung ke Allah tuh lewat ulama tadi jalurnya. Kalau selain kepada ulama yang istiqomah, nggak punya sambungan, nggak punya jalur, nggak punya kabel. Makanya jangan kaget. Kalau ente dekat sama ahli zikir, ente gelisah di rumah, datang ke ahli zikir, pasti ente hilang kegelisahan ente bahagia. Dijamin. Tapi kalau bukan selain ahli zikir, ente berkumpul, ente datang, ente curhat, tadi bukan kebahagiaan, gelisah, makin parah yang ente dapat. Jadi akhir zaman, jangan dijajah ku zaman, jangan dijajah ku teknologi. Umat Islam itu harus punya prinsip hidup, punya pegangan hidup. Jangan ke bawah sama suasana, sama arus, sama keadaan, sama teknologi. Keadaan, suasana, teknologi jajah sama kita, jangan kita yang dijajah. Zaman status di status, dikit-dikit status. Ente di status suka sama siapa itu? Ngeluh ke siapa? Itu orang semua yang berteman sama ente ngeliat status ente. Ente ngeluh penderitaan, kesusahan ente, curahan hati ente keluhin, diungkapin di HP, di status, nggak bakal dapat jawaban Noel. Allah nggak bakal turunkan tadi jawaban kebahagiaan dalam hati ente Noel. Mungkin menderita, curhat ente kurang duit, salik merek duit kasih Malaya. Curhat ente saya belum kawin ini udah lama. Saya ngejomblo udah puluhan tahun, malah ayah mikir anak-anak ente mal. Komo mau kawin usaha ente ustang dibikin ke bapaknya. Usia berapa pak? 38. Udah nikah belum? Saya bujangan. Usaha apa? Serabutan. Aduh, serabutan mah kurang asik serabutan mah. Terus selama ini sampai 30 tahun, 38 tahun, ente selama ini kegiatan ente apa? Di rumah, we ngalamun. Wah. Jadi tadi profil orang Saudi atau ahli zikir bukan mereka yang banyak sholatnya, bukan mereka yang banyak puasa sunnahnya, bukan. Itu profil daripada orang-orang sodik yang tadi kata Allah, profil daripada ahli zikir yang tadi kata Allah. Bukan mereka yang banyak sholatnya, bukan yang banyak puasanya, bukan yang banyak wiridnya, bukan yang banyak baca Qur'annya, bukan. Setan bisa sholat, setan bisa puasa sunnah, setan banyak wiridnya, setan bisa ngaji Qur'an, nafsu bisa sholat. Nafsu paling kuat pakai wiridan, komo nyata ABCD. Tapi maaf, setan tidak bisa berakhlak baik.
Setan nggak bisa hatinya lurus. Setan nggak bisa lidahnya tadi membahagiakan orang lain, nggak bisa. Setan nggak bisa adil. Setan nggak bisa jujur. Setan nggak bisa lapang dada. Setan nggak bisa bijaksana. Tapi setan buat sholat bisa, wiridan bisa. Makanya jangan kaget orang yang banyak sholat tapi suka ngomongin orang lain. Jago wirid, bisa manggil A, B, C, Bruce Lee dipanggil, monyet dipanggil, tapi tukang bohong obat, tukang tipu banyak. Jago wirid, jago ngelincip, tapi kalau hutang tak bayar. Itu setan. Sok nggak jampe, langsung keluar cek mata. Profil penting. Jadi harus tahu cirinya apa sih ini ahli zikir itu yang kayak gimana. Apakah setiap kiai ustadz ajengan itu ahli zikir? Belum tentu. Tadi ahli zikir itu yang berakhlak baik, ucapan perbuatan hatinya baik, induk daripada akhlak tadi. Yang pertama jujur tadi. Itu induk dari akhlak. Pondasi dasarnya daripada akhlak. Pertama, ente rumah, bangunan, tembokan, genteng, sajabana nggak bakal bisa ada mau nempel kalau nggak ada pondasi. Tah pondasi daripada akhlak tadi selain ilmu agama, jujur tadi pondasinya. Jujur ucapan, perbuatan, hatinya jujur. Tapi dijamin ente nggak bakal bisa jujur sama orang lain, jujur ke Allah kalau ente nggak bisa jujur sama diri sendiri. Pertama, akui kalau kita salah. Itu jujur dulu sama diri sendiri. Setelah kita akui diri sendiri, dipres tadi, akui kalau kita salah, emang salah diakui, baru ente bisa jujur ke Allah. Setelah ente jujur ke Allah, ente bisa tadi jujur ke orang lain. Tanpa ente jujur ke diri sendiri, mustahil ente bisa jujur ke Allah, bahkan bisa jujur ke orang lain. Nggak bakal pernah terjadi. Ada doa pengen jujur, siang malam pengen jujur ngado doa, tapi ente sombong, tidak mau mengakui kesalahan ente, tidak jujur sama diri sendiri, mual bisa. Itu pondasinya dulu. Yang kedua pondasinya akhlak. Pondasinya itu, pondasi daripada akhlak yang baik. Yang kedua adil. Adil, ucapan, perbuatan adil. Adil sama diri sendiri, adil ke keluarga, adil ke orang lain. Itu pondasi daripada akhlak. Tanamkan dalam hati kita mulai sejak dini, mulai sekarang ayo hijrah, belajar untuk berbuat adil. Jangan cuma bisa ngomongin orang lain, nasihatin orang lain, tapi coba nasihati keluarga sendiri, coba nasihati diri sendiri. Itu orang yang adil. Jangan cuma banyak waktu dipakai maksiat, jangan cuma banyak waktu dipakai usaha. Orang yang adil bisa nyempatkan waktu untuk dipakai ibadah. Itu. Jangan adil bisa ngomong ke orang lain, ramain ke orang lain, tapi keluarganya salah dibiarkan, dirinya salah tidak mengaku salah. Biadab. Musim biadab kayaknya. Jangan cuma bisa mau dipakai ngedengerin duit tungkul. Ayo ngedengerin duitan, telinga dibuka. Begitu ngedengerin ayat-ayat Allah, ngedengerin nasihat-nasihat ulama, telinga ditutup. Gak adil. Mata aing hitung duit melek, molotot. Ngelihat perempuan lagi ngantuk udah langsung cenghar. Begitu dibawa ibadah pakai zikir rotiban, 1 jam juga nggak kuatan, mulai tak adil. Eta disebut mata pedak. Jadi kalau ada kiai mau ustaz yang suka tidur waktu zikir, itu disebutnya kiai pedak. Kalau ada orang Cikampek namanya saling pedak. Adil. Ente bisa diomongin orang lain, tapi ente nggak mau diomongin sama orang lain. Diomongin sama orang lain ente kesinggung. Ente nggak adil. Orang yang adil siap menasehati, siap dinasehati.
kamu dikasih aja nggak mau ngasih, itu nggak adil. Cobalah adil sama diri sendiri dulu. Mata, telinga, bahasan ulama, lidah, kaki, coba adilkan dulu. Baru kita bisa tegakkan keadilan ke keluarga. Adilkan dulu, disiplin dulu diri sendiri tadi. Kasih contoh dulu keluarga, utamanya ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jangan mikirin dulu orang lain. Gampang orang lain bukan tugas kita. Ku anfusakum, kata Allah, jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naro dari api neraka. Itu dulu, adil dulu kepada diri kita. Setelah kita adil sama diri kita, baru kita bisa adil tegakkan keadilan ke keluarga. Setelah keluarga selesai, baru bisa kita loncat ke orang lain. Cukup PR pertama, gak usah mikirin orang lain. Kita bukan ulama, cukup pikirin diri kita dan keluarga kita, udah cukup. Gimana kita jadi seorang bapak pemimpin masih contoh? Bagaimana mata disebut mata yang adil? Bagaimana lidah kalau disebut lidah yang adil? Bagaimana tadi kaki-kaki yang adil? Contohin dulu. Duit adil, nggak adil ente. Buat yang makruh ente, buat rokok sebulan sampai ke jutaan. 2 bungkus sehari 50.000 kali sebulan 1,5 juta. Buat yang makruh. Tapi buat sunah-sunah Nabi ente 50.000, 100.000 dalam sebulan, nggak mampu, nggak kuat, tak adil. Biadab. Waktu ngejar kecintaan setan. Setan paling cinta sama yang makruh. Udah rokok nggak ada yang halal makruh. Makruh sama haram ada 2, yang halal mah nggak ada hukumnya. Kecuali kita bikin madhab sendiri ngehukumin halal. Itu disebutnya madhabnya Imam Muhriji. Nggak bisa. Buat yang makruh nggak hitungan. Buat yang sunnah, lain iklan sunnah Nabi wangian. Contoh wangian, oh sebulan sekali. Rokok mah tiap hari dinyot. Ini punya buhur, itu punya minyak dipakai buat tiap hari Jumat kumpul seminggu sekali. Biadab ya. Apa ngaku tadi umat Nabi, umat Rasul? Kalau ngaku umat Rasul, buktikan kecintaanmu kepada Rasulullah. Ikuti tadi akhlak Rasulullah. Wangian sunnah Rasul paling cinta sama wangian. Sebelum ngadain acara apapun, apalagi buat hal-hal kebaikan ridha Allah, mau zikir ke, mau ngaji Quran ke, mau tawasul, mau maulid, sebelum acara pasti ngebakar buhur dulu. Itu alim ulama, para ulama, para aulia, apalagi Imam Malik sebelum ngajar ngeluarin hadis, ngucapin hadis, ngajar hadis, beliau bakar dulu buhur tadi, bakar dulu wangian. Ente nyapu rumah kotor balak bisa sapu, bagiannya sapu injuk, sapu nyerek, dipel, bisa bersih itu rumah. Tapi maaf, yang tidak terlihat, makhluk gaib, jin ifrit, jin-jin yang jahat, nggak bisa diusir sama sapu. Gimana cara ngusirnya? Dengan wewangian. Pakai tuh buhur buat ngusir yang begituan. Tapi itu dukun pakai buhur, bukan buhur, dukun menyan. Lain lupa itu menyan. Itu bukan ngusir setan, ngundang setan. Tah dibersihin, disapu sama itu. Ente rumah bangunan udah lama nggak dibersihin, nggak disapu, nggak dipel. Itu bangunan kotor, nggak ada hingganya, balak nggak ada hingganya, nggak bakal selesai. Ente sapu sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu juga rumah, jangan dipakai zikir, jangan dipakai baik, jangan dipakai ngaji Quran, jangan dipakai benar eta imah. Bersihan tadi. Dengan apa tadi? Dengan wewangian, dengan buhur. Cobain. Kalau ente sering berantem aja di rumah sama istri, nggak ada ketenangan, ini nggak ada ketentraman, ribut mulu siang malam, nggak betah di rumah, berarti rumah anda balak, kotor tadi rumah anda. Cuman kita nggak tahu, kelihatannya bersih di rumah, tapi hakikatnya kotor itu rumah. Bersih dengan wangian, dengan sunnah-sunnah Nabi tadi.
Jangan hitungan, buat rokok bisa, masa buat yang sudah nggak bisa. Imbangi. Makanya banyak yang ngerokok, ujung-ujungnya begitu tua, kadang-kadang ada serangan jantung, kena paru-paru. Kenapa tuh? Karena dia bisa buat makruh, nggak bisa buat yang sunnah. Makanya hati-hati. Kalau ente bisa buat yang makruh, ente bisa buat perintah Allah, sunnah Nabi ente nggak bisa, siap-siap ente akan menghadapi yang namanya paru-paru bakal. Apa penawaran yang nggak ada? Nanti kan Allah hisab. Duit ente nanti Allah hisab. Banyak mana yang dipakai salah, yang dipakai tidak manfaat, dipakai jalan setan, sama yang dipakai di jalan Allah. Nanti Allah hisab. Berat mana? Kalau berat yang dipakai baik, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau berat dan yang dipakai tidak manfaat, pakai maksiat, pakai hal-hal selain ridha Allah, maka dia berhak masuk ke dalam neraka. Dihisab ke Allah. Tadi harus adil. Itu induk akhlak, pondasi daripada akhlak. Pondasi daripada akhlak yang ketiga, bijaksana. Setelah ilmu agama, kemudian jujur, terus ente adil, bijaksana. Anda nggak ngajarin sholat, di ICG nggak diajarin bab sholat, nggak diajarin bab puasa, nggak diajarin bab wirid, tapi ngajarin bagaimana supaya sholat kita berbuah, bagaimana supaya puasa kita berbuah, bagaimana supaya wirid kita tadi ada hasilnya berbuah. Nggak soal bagian sholat puasa gitu mah gampang. Bisa anak-anak kecil nggak usah juga garisan lari kita mah. Tapi yang diajari di sana bab akhlak. Jangan sampai kita sombong dengan sholat, sombong dengan wirid, sombong dengan puasa, tapi hakikatnya itu ibarat pohon tapi tidak berbuah, nggak ada hasilnya. Bijaksana, pondasi akhlak. Kelihatan orang bijaksana, dia nggak mempersulit, dia akan mempermudah. Selama itu baik, dia akan mempermudah. Dia tidak akan menghukum seseorang dengan hukuman yang keras. Dia akan cari hukuman yang paling terendah. Nah bisnis, nah kerjasama, orang yang bijaksana nggak sulit, gampang, mudah. Nah jual beli, dalam jual beli, orang bijaksana kelihatan. Dia mudah, nggak kukuh. Udah dapat untung di 100.000, ditawar 50.000, dia kasih. Dia nggak susah, nggak main otot, nggak keras, wah pertahanan, gampang. Orang bijaksana itu gampang. Segala masalah, segala urusan dipermudah sama dia, tidak dipersulit. Karena Islam mengajarkan tidak boleh mempersulit, tapi Islam mengajarkan kita untuk mempermudah. Itu orang bijaksana. Kalau ada kiai ustaz, ada orang datang, ada preman, banyak tatonya datang ke ustaz. Pak ustaz, saya mau tobat, saya boleh enggak? Dilihat dia banyak tatonya, enggak bisa. Ente enggak bakal diterima. Ente bakal masuk neraka. Ente sholat nggak sah selama ente tato ente masih nempel. Itu ustaz-ustaz gak bijaksana itu. Itu bukan penerus Nabi, itu bukan pewaris Nabi. Nabi bukan cuma mewariskan ilmu, tapi Nabi mewariskan akhlak. Inna bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan cuma ngajarin ilmu Nabi, bukan cuma ngajarin sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi ilmu yang paling penting dari Nabi yang Nabi ajarkan, yang Nabi wariskan kepada para alim ulama, kepada umat Islam adalah akhlak yang mulia, kebijaksanaan. Itu yang Nabi wariskan. Orang bijaksana tidak memukul, tapi yang bijaksana merangkul. Salah dikit pecah, itu gak bijaksana. Komok dikit-dikit ada masalah, langsung di status. Bingung lah. Naon di status? Salah gua apa? Bingung, jadi pengen modal. Status goblok. Dikit-dikit masalah sama orang di HP, di WA langsung diposting. Apalagi itu ngejelek-jelekin orang, buka-buka aib orang, nggak boleh. Bukan ajaran ICG, bukan ajaran Islam itu.
Islam gak ngajarin begituan. Islam gak ngajarin tadi adu domba. Islam gak ngajarin fitnah, gak ngajarin gibah. Islam ngajarin tutupi aib-aib umat Islam. Jangan murah-maring. Ente udah ditolak, gak diterima sama perempuan, tuh pusing. Akhirnya bikin status kalau ayam modal lah. Kita bener ada. Makanya anak ngomong ada. Udah tawakal, berserah diri ke Allah. Pas ahla zikri tanya kepada ahli zikir, ente bingung, ente susah, ente gelisah, nggak tahu jalan, tanya ke ahli zikir. Setelah bertanya kepada ahli zikir, tawakal ke Allah. Artinya apa? Ahli zikir akan menasihati, akan menjawab dengan ilmu-ilmunya, dengan ilmu agama, bukan dengan nafsunya. Setelah ente benar, ente tidak nanya ke ahli zikir, tawakal ke Allah, pasti datang solusi dari Allah. Saya sering nanya ke ahli zikir, ke ulama yang istiqomah, tapi nggak pernah dapat solusi. Sampai sekarang saya susah. Salah, dari ulama obat, begitu pulang racun yang ente makan bukan obat. Coba makan yang dari ulama, tawakal ke Allah, berserah diri ke Allah. Lain berserah diri diam di rumah, nggak ikhtiar, nggak usah ngejedok lain. Tawakal ke Allah, tawakal dengan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu orang yang tawakal. Yang keempat, fondasi dasar daripada akhlak. Yang keempat, lapang dada. Jujur, adil, bijaksana, lapang dada. Itu fondasi daripada akhlak. Jangan bangga, jangan sombong ente. Ahli ilmu, ahli ngaji, ahli wirid, ahli usaha, ahli doa. Selama Anda belum punya yang empat ini, dijamin akhlak-akhlak yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain tidak akan sampai kepada Anda. Itu fondasinya. Empat tadi, anggap itu rumahnya. Yang lain nanti isi daripada rumah tersebut. Tawadhu, qanaah, sabar, itu isinya, fondasinya empat. Kerjakan yang empat, insya Allah kebaikan yang lain akan sampai kepada Anda. Saya nggak bisa, Bib, gimana caranya? Paksain. Lapang dada. Lain lapang bola, lapang dada. Orang yang lapang dada, ente lapang bola segitu gedenya, segitu luasnya, diimbangi sama hatinya orang yang lapang dada, itu nggak ada apa-apanya. Dunia seisinya buat orang yang hatinya lapang dada itu kecil. Dalamnya lautan diimbangi sama orang yang lapang dada itu nggak seberapa, lebih dalam lagi dari hatinya orang yang lapang dada. Orang yang lapang dada, apapun masalah yang dihadapinya, siapapun tadi yang menyakitinya, yang mengganggunya, tidak sedikit pun hatinya terganggu tadi. Nggak ada hatinya tersakiti, terganggu. Itu orang yang lapang dada. Diibaratin orang yang lapang dada, itu diibaratkan sebuah wadah. Kalau orang yang wadahnya sempit, dikasih kotoran sedikit, dipengaruhi sedikit, itu wadah, itu air akan berubah. Tapi semakin wadahnya besar, semakin airnya banyak, dipengaruhi begitu besar pun, ibaratnya dikasih bangkai yang gede sekalian, itu nggak akan berubah. Itu air tidak akan berubah warnanya, rasanya, baunya tidak akan berubah. Orang yang rajin wirid baca Quran, baru juga diomong, ada yang ngomongin tuli pundung, sempit, wadahnya kecil. Tuh diibaratin, ente diibaratin wadah, nah ember.
ember, kemasukan ada bangkai cecek, cacak, bangkai cacak, apa cacak, cecek, bangkai cacak. Itu dijamin itu air berubah, karena wadahnya kecil, isinya sedikit, rasanya berubah, wanginya berubah. Tapi coba imbang-imbangin air yang segede wadahnya, segede kolam renang, airnya segitu banyak, masukin sama ente bangkai ayam yang lebih gede dari cacak ayam, ente masukin, nggak bakal berubah itu air, tidak akan berubah itu air, karena wadahnya besar tadi. Apalagi lebih besar lagi, ente lautan segitu luasnya, ente masukin bangkai kambing, bangkai kerbau sekalian ente masukin, bangkai onta ente masukin tuh, nggak bakal berubah itu air lautan. Warnanya nggak berubah, rasanya, baunya tidak akan berubah. Tah itu pengibaratan orang yang lapang dada tadi. Biasa rame, terus dapat sedikit langsung pusing. Ketawa-ketawa, tahu ada yang lagi langsung hilang senyum dari wajahnya. Lagi tenang, lagi istiqomah, begitu ada kemau, begitu nggak ada langsung pusing. Pulang ke rumah, beres ngaji, tahu-tahu dimarahin sama istri, langsung pusing. Begitu udah keluar, langsung keluar rumah. Begitu ditanya kenapa Pak pusing sama istri, terus mau gimana, mau kawin lagi, pusing saja. Sempit kata-kata. Modus itu alasan muncul. Pusing-pusing gua kawin juga nih, kawin lagi. Bang yang bagus, anak pelajari sifat-sifat binatang satu persatu. Anak pernah melihara elang, makanya anak apa tahu sifat elang. Elang itu ente baca deskripsi masalah elang yang terlihat. Itu elang punya sifat setia. Tanya yang datang ya, setia itu elang. Elang itu setia. Elang itu nggak pernah poligami, apalagi trigami nggak ada. Poligami 2 kalau 3 apa tri, nggak ada. Setia elang itu. Ente kasih kebaikan, ente urus elang, elang sama majikannya, dia nggak bakal khianat, nggak bakal nyakiti majikannya. Dia setia sama majikannya. Kalau majikannya A aja, dipilihin sama yang lain, dia nggak mau. Saking setianya itu elang. Tapi kalau sekali-kali itu elang disakiti, elang dikhianati, dia pasti elang akan pindah ke lain hati. Dia terbang jauh, pindah ke lain hati. Itu dijamin. Balik lagi mual, lain melupit lain. Elang itu raja udara, beda sama mau lahir kelas anak hebat berating mau. Elang di atas, tapi sifatnya itu elang begitu. Konsisten, konsekuen, setia, selama nggak disakiti dan dikhianati. Kalau disakiti, dikhianati, dia terbang, pindah ke lain hati. Karena lu pernah elang punya, itu raja udara, itu elang pemangsa. Tapi udah begitu udah setia sama kita lepasin, terbangin jauh, dipanggil dia datang lagi. Saking setianya itu elang. Jangan takut lepas, jangan takut kabur, nggak bakalan. Terbangin aja, walaupun dia berkuasa, dia punya segala-galanya, dia mampu, tapi asal syarat jangan dikhianati, jangan disakiti, bebaskan, biarkan dia terbang kemana, pasti dia akan kembali lagi. Itu sifat elang. Tapi ente udah dilepaskan, yang lepas pak. Belum dilepas juga udah menggol ke tetangga. Kita Majapahit begitu. Kalau merpati nggak mau ada yang punya makanan langsung nyamperin. Dulu punya burung 2, yang satu gagak. Dua-duanya rajinakin. Kalau elang sama anak aja setianya, sama yang lain nggak mau, walaupun yang lain bawa makanan nggak mau, itu elang. Sama majikannya 1 aja. Tanya Tohir Edem, kalau aku tanyain. Tapi gagak
diurus dari kecil sama anak udah gede, anak kasih makan nurut sama anak, tapi sama yang lain yang punya makanan dia datang juga kurang ajar, gagah, pengkhianat, atau jadi gagah, pengkhianat, gagah, lapang dada, nggak ngedangkel, nggak dendaman, nggak keras hati ke orang lain, gampang memaafkan. Itu orang yang lapang dada. Gak ada yang lapang dada keingatan di rumah kesel, dendam sampai 7 turunan, ibaratnya dendam, keinget-inget ke WC, ingat ke masjid, ingat. Gak ada yang lapang dada, gak begitu. Ente bodoh, ente menderita, menyakiti diri sendiri, ente kesel marah sama orang lain, hati ente kesel, hati ente rusak, ambak ke orang lain, ente yang terbakar. Orang lainnya mah gak apa-apa, yang ente kesel, ente ambakin mah. Orang lainnya mau makan enak, ente gak bisa makan. Orang lainnya mau sampai gendut, ente yang kurus, bilang gak makan, kesel, ente bodoh. Tadi golongan umat Islam yang bergaul tadi dengan orang yang sodik atau orang yang sudah benar ucapan perbuatan hatinya, ulama yang istiqomah, itu umat Islam yang bergaul dengan mereka menjadi 4 golongan. Tiga golongan selamat, yang 1 golongan celaka. Golongan yang ke-1 adalah umat Islam yang bergaul dengan mereka orang sodik atau para ulama yang istiqomah, yang tetap lurus di jalan Allah. Yang ke-1 ada golongan umat Islam yang gaul dengan mereka dengan tujuan untuk mencari, untuk menuntut ilmu agama Allah, untuk menuntut ilmu agama Allah daripada mereka. Itu golongan yang ke-1. Makanya ente lihat, ente cek, koreksi, ente kita masuk golongan yang mana? Selama kita bergaul dengan ulama, kita masuk golongan yang mana? Apakah golongan yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, atau golongan yang terakhir yang celaka, yang keempat? Silakan. Ilmu cermin daripada ucapan, perbuatan kita, akhlak kita. Kemana kita berjalan? Kita bisa lihat dengan ilmu agama. Apakah selama ini kita berjalan menuju surganya Allah? Selama ini kita berjalan menuju keuntungan? Apakah selama ini yang kita garap, kita berjalan menuju nerakanya Allah? Kerugian yang kita garap, yang kita kerjakan? Silakan kita lihat, bercermin dengan ilmu agama Allah. Yang ke-1, golongan gaul dengan ulama, tujuannya untuk menuntut ilmu agama Allah daripada ulama. Makanya kata Nabi, man qalada aliman laqi Allah saliman. Siapa yang taklid, tunduk, taat, patuh sama ulama, laqi Allah saliman, dia akan selamat menghadap Allah. Matinya mati husnul khotimah. Itu jaminan dari Allah. Rasul jamin, Rasul dari Allah, wahyu dari Allah. Man qalada aliman. Siapa yang taklid ke ulama, cari ilmu dari ulama, dari orang sodik, tujuannya ingin mengamalkan ilmu daripada mereka, ingin mencontoh akhlak-akhlak mereka. Tadi kata Nabi, imbalannya, keuntungannya dari Allah, laqi Allah saliman, dia akan selamat menghadap Allah. Gampang ente mau menghadap Allah dalam keadaan selamat, punya ente wiridan, amalnya bisa selamat menghadap Allah. Jadi jaminan ente punya harta, punya usaha, sedekah, selamat menghadap Allah. Enggak. Tapi ada jaminan dari Nabi, man qalada aliman laqi Allah saliman. Taklid, tunduk, patuh, taat sama ulama, lahir batin, tawakal kepada ulama, hakikat ke Allah, syariat ke ulama, pasti kata Nabi, jaminan masuk ke dalam surga, mati husnul khotimah. Tadi syaratnya lain amin wungkul, amin mah gampang termodal, paling gampang amin, amin, paling gampang, dikit-dikit amin, amin, hayang berharap, amin, pengen dapat jodoh, pengen kawin, amin,
beres pengajian sare deui. Beres ngariung sama ulama ngalamun deui. Yang kedua, golongan umat Islam yang bergaul dengan ulama yang mengamalkan ilmunya atau orang sodik. Yang kedua, golongan umat Islam yang bergaul dengan mereka dengan tujuan karena cinta kepada mereka. Itu golongan yang kedua. Jadi banyak orang umat Islam datang ke ulama, macam-macam niat mereka, tujuan mereka. Tujuan yang ke satu cari ilmu, ada lagi tujuan yang kedua karena dasarnya cinta. Kenapa dia bisa cinta? Karena dia melihat ulama tersebut orang yang istiqomah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang kuat pendiriannya di jalan Allah, orang yang tetap teguh berada di jalan Allah untuk menegakkan syiar agama Allah, orang yang berani dalam menegakkan yang hak. Karena melihat itu, akhirnya mereka cinta kepada ulama. Ulamanya orang yang bijaksana, orang yang tawadhu, ulamanya lapang dada, ulamanya adil. Dia pengen bergaul dengan ulama, dia ingin mendatangi ulama tersebut karena tujuannya cinta kepada ulama tersebut. Makanya kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dicintainya. Kalau kita cinta sama ulama karena melihat akhlak-akhlak ulama, keutamaan, kebaikan, kemuliaan ulama, kita cinta kepada mereka, kita bergaul dengan mereka, kita mendatangi mereka para alim ulama, nggak hitungan, baik siang baik malam kita datangi karena kita cinta kepada mereka, kita ikuti, taati apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tugaskan, maka kita akan dibangkitkan nanti kata Nabi di akhirat bersama dengan mereka. Saya bingung, itu pengaruh gaul. Gaul itu pengaruhnya besar tadi, lingkungan pengaruhnya besar sekali. Ente mau hijrah, ente mau rajin, jangan gaul sama yang malas, gaul sama yang rajin. Kalau ente rajin, gaul sama yang malas, ente ke bawah malas. Ente rajin usaha, rajin ibadah, gaul yang gaul sama yang suka ngelamun, ente bakal suka ngelamun. Ente nggak ngerokok juga, gaul sama tukang perokok, pecandu rokok, bakal kamu ente ngerokok. Makanya awas, hati-hati dalam pergaulan, lingkungan tadi jaga. Gaul sama anak-anak bakal seperti kekanak-kanakan, itu pasti. Ente gaul sama anak-anak, nanti hasil yang ente dapat bakal kekanak-kanakan. Gaul ente sama pejabat, bakal panas, bakal cinta dunia. Pasti. Ente nggak cinta dunia, ente ahli zuhud, ahli qanaah, ente merasa cukup dengan apa yang ente dapat. Coba ente datangi pejabat, ente gaul sama pejabat, lingkungan pejabat, bakal panas, bakal cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan. Itu pengaruhnya yang ente dapetin. Nah hati pengaruhnya bakal panas, cinta dunia. Gaul sama pelacur, ente ahli ibadah, ahli wirid ente. Gaul sama pelacur bakal ingin maksiat. Itu pengaruhnya. Gaul sama ulama yang istiqomah, yang mengamalkan ilmunya, tentram, damai, adem, tenang, itu yang akan kita dapatkan. Jadi ulamanya, jadi ustaz kiai ulamanya. Jadi jangan cinta dunia, jangan cinta pangkat, cinta jabatan, jangan condong sama hawa nafsu, harus cinta ke Allah, cinta akhirat. Ulamanya, jadi ustaz kiainya, jangan tentram damai itu dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan manusia,
tapi harus damai, tentram hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir, ingat kepada Allah, hati jadi tenang. Kalau ente jadi ustaz, kiai, ulama, ente enggak tenang dengan zikir, ketenangan ente, obat hati ente cuma duit, manusia, pangkat dan jabatan, pujian yang bisa menenangkan ente, dijamin orang yang ada di sekeliling ente tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak akan mendapatkan ketentraman dari ente. Allah nggak kasih. Saya gaul sama ulama, bib, sama ustaz kiai, tapi hawanya saya pengen marah aja, saya kesal aja. Oh, ulamanya tukang marah. Saya gaul sama ustaz bib, cuma saya pengen yang utang aja, ustaznya tukang utang itu. Saya biasanya bayar utang tuh lancar, belum waktunya udah dibayar. Tapi begitu gaul sama kiai A, saya jadi males bayar utang. Kiai A-nya emang susah buat bayar utang. Gak percaya, sok lihat ente. Yang ketiga, Islam menjadi 4 golongan yang bergaul dengan ulama yang istiqomah atau orang shodiq. Yang ketiga, golongan umat Islam yang bergaul dengan ulama yang istiqomah dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan daripada ulama tersebut. Silakan ente, kita masuk golongan yang mana? Apakah selama ini kita datang ke tempat pengajian, silaturahmi ke ulama, tujuan kita cari ilmu? Apakah selama ini kita datang ke ulama, tujuan kita karena cinta kepada ulama tersebut? Apa yang ketiga tadi golongan, kita gaul sama ulama, datang ke ulama dengan tujuan ingin mendapatkan berkah dari ulama? Boleh, kata Abi, silakan itu. Itu tujuan-tujuan yang halal, diperbolehkan dalam agama, masih bersambung tadi dengan Allah, sesuai dengan syariat Islam. Satu, tujuan cari ilmu, Islam perintahkan kita cari ilmu. Kedua, tujuan karena cinta kepada ulama, ulamanya akhlaknya baik, Islam ajarkan tadi kita harus berakhlak baik. Tiga, tujuan karena ingin mendapatkan keberkahan dari ulama, Islam ajarkan kita untuk mencari tadi keberkahan, barokah dalam ajaran Islam, Allah ajarkan, Rasul ajarkan. Silakan, tiga, pilih mau masuk golongan yang mana kita. Maka kata Nabi, humul qaum la yasqi bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang dimana orang yang duduk di sekeliling mereka tidak akan celaka, tidak akan mendapat kecelakaan dari Allah. Itu jaminan dari Allah. Humul qaum, mereka adalah ulama, kata Rasulullah, la yasqi bihim jalisuhum, yang tidak akan pernah celaka dunia akhirat, hati dan pikirannya nggak akan celaka. Orang yang duduk bersama dengan mereka tidak akan celaka, mustahil hati dan pikirannya tidak akan celaka. Sakit fisik, sakit lahir, banyak obatnya. Dokter, rumah sakit, puskesmas bisa ente datengin. Dokter-dokter di alam dunia, dokter fisik, dokter lahir gampang, banyak dicari. Tapi yang sulit dokter hati. Siapa dokter hati? Ulama yang istiqomah, ulama yang istiqomah, yang menegakkan syiar agama Allah. Itu dokter hati. Hati ente mencos, bego, sudon ke orang lain, datang ke ulama, lempeng, selamat, ente punya hati. Pikiran ente down, frustasi, buntu, putus asa, bingung, melangkah kemana, harus bagaimana, dagang apa, usaha apa, datang ke ulama, encer, sembuh pikiran ente. Punya harta bingung, kerja dari pagi sampai malam, sebulan gajian habis gak berkah, gak bisa beli ini beli itu, gak bisa dipakai ibadah, celaka ente punya harta.
Apa hasilnya ente usaha? Bertahun-tahun ente usaha, tapi nggak ada yang nyangsang, nggak ada yang nyangkol, nggak ada yang napak di jalan Allah, nggak ada yang dipakai di jalan ridho Allah. Apa hasilnya ente usaha? Jangan dipaksain, jangan dibiarkan keadaan seperti ini. Cepat hijrah, cari ulama tersebut, datangi tadi dokter ulama tersebut. Kalau harta ente mau selamat tadi nggak celaka. Pengen zakat nggak tahu gimana caranya zakat, pengen sedekah gimana nggak tahu caranya sedekah, nggak berkah ente punya harta. Bukan orang yang kaya yang disebut orang yang berkah, tapi orang yang berkah yang segala buat kebaikan dia bisa, dia mampu. Itu disebut harta yang barokah. Banyak harta buat kebaikan nggak bisa, nggak berkah itu harta. Tapi harta yang barokah buat kebaikan dia lancar, bisa buat kebaikan, buat hal-hal yang nggak manfaat, buat maksiat nggak jalan, nggak bisa. Itu harta yang barokah. Bercermin, kalau emang kita jujur tadi mahal, kita emang salah, jujur, ya Allah, jujur, ini saya salah, perbuatan saya salah. Selama ini saya punya harta nggak bisa dipakai di jalan Allah, nggak ada berkah, nggak indah. Harta banyak, rumah gede, usaha jalan, tapi nggak indah. Menderita, susah dan gelisah aja. Ada apa ini ya Allah? Cari tadi ulama. Kalau mau selamat harta ente tadi, mau tentram, mau damai, cari tadi ulama yang istiqomah, dijamin tidak akan celaka ente punya harta. Nanti santai dulu ya, ngerokok dulu. Sok santai lah, santai. Gak ada orang yang lagi ngumpul begini, lagi zikir, lagi khotiban, lagi mendengarkan tausiah. Gak ada yang pengen ngajakin ribut, gak ada, gak mungkin. Pengen mabok, ibarat pengen judi atau dendam, kesel ke orang lain, lagi ngumpul begini, gak ada. Tapi saya ngumpul sama ulama, hati saya masih dendam aja sama orang lain. Berarti hati Anda lebih dari batu, tertutup. Mencos wae, hati sudon wae, sudon sama orang lain, kesel aja, dendam aja, kurang doa. Saya udah ngedoa Habib, kurang banyak doanya, kurang doa. Saya ada gaul sama ulama Habib, masih kurang kene, kurang doa. Udah nggak doa masih kurang aja, berarti kurang minum air dawat. Saya ngedoa nggak dijabah, doanya benar nggak salah, jangan nyalain doa. Cuma sayang di wadah kita hanya tadi yang nutup, doa nggak menempel. Gimana caranya supaya nempel? Minum air yang mengandung doa, air rotib, air zikir, air bekas-bekas ulama, itu air yang mengandung doa. Jadi jangan kaget, ente sering minum air doa, tahu-tahu hati ente jadi lembut. Yang tadinya pemarah jadi pemaaf, yang tadinya ente nggak jujur jadi jujur, yang tadinya tukang bohong jadi enggak. Jangan kaget, itu berkah doa. Nempel kamu cai, lain cai nak doa nak nempel kamu cai, itu yang disebut khasiat. Mata kau bakal minum cai dawat, kau bakal. Mahal Bib, kudu meuli. Jangan pengen air mentah. Ente pengen air mentah, tuh air kali ente minum. Bukannya sembuh sakit perut lo. Gak adil. Ente sakit beli obat ke dokter, ente bisa ngeluarin duit, bayar mahal beli obat ke dokter. Belum tentu itu obat kandungannya halal. Kadang-kadang itu obat dokter banyak yang haram yang masuk dalam obat. Ayo buat obat dunia akhirat, buat obat lahir batin, buat doa, ente hitungan, gak adil. Biadab. Pokoknya biadab ya. Perempuan berdegong wae,
hese jatuh, hese taat, hese patuh wae ngalawan we ka salaki. Didoakeun hese wae geus sobakeun ku cai dakwah tah, berek cai dakwah. Suruh minum banyakin. Jangan sehari sebotol, 2 botol, sekardus 1 hari minumnya. Kalau nggak sembuh aja, mandiin pakai air dawa, insya Allah sembuh. Kalau masih nggak sembuh aja, makan tuh sama botol-botol. Tapi iklan, bukan yang dagang. Ente kalau apa strategi gaya ulama, strategi dakwah syiar ulama, itu syiarnya bukan cuma dengan lidah, tapi melalui medianya banyak. Bisa melalui media tasbih, bisa melalui media minyak, bisa melalui media air. Anak dulu ngalamin nyebarin minyak, barang bekas-bekas ulama ada pernah sebarin. Konsumen anak bukan ahli masjid, bukan ahli majlis, tapi ahli maksiat. Tanya Ustaz Kolbu. Sampai tukang mabok, anak suruh beli tasbih. Tukang lacur, anak suruh beli minyak. Tapi alhamdulillah berkah doa dengan izin Allah. Seminggu kemudian anak datang tanya Ustaz Kolbu, robah tukang mabok jadi tukang masjid, jadi tukang sholat yang tadinya kamu sholat, tukang lacur jadi hijrah, jadi tobat. Itu siar dakwah ulama sampai ke semua media bisa tempel-tempelin, masuk doa tempel. Nah kebetulan sekarang ditempelin kanu air, doanya ditempelin kanu air, siarnya melalui air tadi dakwahnya. Makanya jangan kaget orang yang mau kamu sholat begitu habis minum air doa yang disebut air dakwah, airnya dia mau sholat. Jangan kaget, doa yang merubahnya tuh. Istri ngelawan ke suami aja tanpa dia sadari dikasih air doa diminumin, alhamdulillah jadi bager kasalakina. Suami yang tadinya galak sama istrinya, susah terek mere duit ka pamajikana, korek ka pamajikana, aya ka istri orang lain bager, aya ka istri sendiri pelit. Biar dalam kasalaki. Banjur ku cai dawa eta. Selimut di kamar nggak dipakai, selimut tetangga yang dipakai. Anda bilang kemarin, kalau fitnah-fitnah ke anak, menjelek-jelekin ke pribadi anak, silahkan anak nggak bakal marah. Asal syarat, jangan ngejelek-jelekin zikir. Ente nantang pribadi anak, berantem anak nggak bakal lawan ente. Dijamin nggak bakalan ngelawan ente. Buat apa ngelawan ente pribadi anak mual? Tapi kalau udah ente nantang berantem, urusannya ente mau ngancurin ini tempat, mengerusak ini tempat, anak gak bakalan tinggal diam, gak bakalan mundur anak walaupun 1 langkah. Ente pitahan silakan. Wah, udah gak usah hadir lagi kemarin pengajian, gak usah ikut lagi Habib Bagir Rotiban, Habib Bagir tukang perempuan, Habib Bagir suka perempuan, Habib Bagir suka kawin. Anak jawab, nih, mending gua suka ke perempuan, normal. Coba suka ke laki, nggak normal ya goblok. Laki-laki suka ke perempuan, ya normal aja. Hai bagi suka kawin, bagus, halal kawin mah. Daripada suka zina, suka lacur sih ya. Di sini laki-laki semua suka ke perempuan, suka nggak? Laki-laki suka ke perempuan normal, emang fitrahnya. Laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, laki-laki sama laki-laki itu bukan kodratnya. Binatang juga nggak suka laki-laki sama laki-laki mah. Jantan sama jantan nggak mau. Biar tahu deh. Suka kawin bagus, kawin sah ajaran agama. Yang jelek mah suka lacur, suka zina, eta disebut biadab eta. Eta yang zina, yang lacur dibiarin, gak diomong, dianggap biasa, kemaksiatan dianggap biasa, pernikahan ajaran Islam sunnah Nabi, kok ente dianggap biadab.
ente nu biadabna, dianggap maksiat. Tapi jangan jadi dalil juga kalau nanti suami yang berat di hadapan Allah nanti diadili, berat tanggung jawab suami diadili di hadapan Allah. Istri salah, suami diam aja, suaminya dimasukkan ke neraka oleh Allah, dosa suaminya. Ente punya istri ente maksiat, ente ahli masjid, ahli ibadah, ente diam diri, nggak berani menasihati, dosa sama seperti dosa ente. Itu tanggung jawab suami. Tapi kalau istrinya benar, istrinya ibadah, istrinya berbuat baik, suaminya diam, suaminya maksiat, istrinya tidak akan kebagian dosanya. Makanya amal yang paling utama buat istri nggak ada lagi, bahagiakan suami, cukup. Ente nggak bisa ngebahagiain suami, menyakiti suami, demi Allah kata Rasulullah, sholat ente tidak diterima sama Allah, ente sholat gak diterima ke Allah, sujud ente ditolak ke Allah, sedekah ente ditolak ke Allah, kalau ente menyakiti hati suami ente. Mau diterima sholat ente, puasa ente mau diterima, zikir ente mau diterima, baca Quran ente mau diterima, sedekah ente mau diterima, kebaikan-kebaikan ente yang lain mau diterima oleh Allah. Syarat seorang istri tadi, jangan singgung suami, jangan sakiti suami, taat sama suami, cukup. Gak terjadi taat ke Allah tanpa taat ke suami. Bagi seorang istri gak mungkin terjadi, tidak bisa dipisahkan antara taat ke suami dengan taat ke Allah. Buat seorang istri itu adalah suatu kewajiban. Bilangin sama istri-istri yang di rumah, bilangin, yang ada di sini bilangin, yang di rumah bilangin, kasih tahu, mah kesian lebar nih, mama tukang sholat, mama suka sholat, mama apa ibu ente kayak ting mama lah, apa emak, emak suka sholat, emak suka wiridan, emak suka sedekah, suka membantu orang lain, suka baca Quran, hadir pengajian, silaturahmi, datang ke ulama, kesana kesini, jarang kali itu kadio. Tapi emak atau mama masih nyakitin bapak, masih nyakitin saya sebagai suami, ditolak sama Allah, itu amal baik mama. Udah taati suami, bukan masalah perintah Allah. Kalau masalah sholat, diperintah sholat 5 waktu, itu bukan perintah suami, perintah Allah. Suami gak usah perintahin, ma sholat 5 waktu, nggak usah Allah perintahin, bukan perintah itu. Selama itu halal, mubah, dibolehkan dalam agama, tidak dilarang oleh agama, wajib bagi seorang istri untuk mentaatinya, cukup. Ma, ambilin anduk, bukan suruh sholat, ambilin anduk, segitu aja, ambilin anduk. Nggak mau bapak, nggak mau ngambilin, ambil aja sendiri, kata istri teh. Tulis sholat, istri katanya ditolak sholat apa? Ku anduk padahal, ku anduk. Eta sujud wiridan ribuan eta pamajikan, ngaji Quran, silaturahmi ka ulama, diperintah ambil anduk, dia nggak mau, habis itu amalnya tidak diterima oleh Allah. Ku anduk lawan anduk itu. Mah, bikinin kopi, kata suami teh, bikinin. Kopinya nggak ada, nah itu beda deh. Kalau kopinya nggak ada, maksa suruh bikin kopi, tanah lu kudak, ambil tanah kucek, kasih air panas, kasihin. Jadi orang yang nggak bahagia, orang yang selalu galau, nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan hatinya, nggak ada ketentraman, itu dasarnya karena dia nggak mau tawakal ke Allah, nggak mau berserah diri kepada Allah, nggak mau berserah diri dengan hukum-hukum Allah. Allah perintahkan, hei istri taat sama suami, dia nggak mau. Hei suami didik istri, dia nggak mau. Itu dijamin sampai mati juga nggak bakal senang itu hidupnya. Tawakal, pasrah ke Allah, jalankan tadi aturan-aturan Allah.
ente melanggar aturan pemerintah. Pemerintah bikin aturan pakai masker, pakai kedok, pakai masker, aturan pemerintah kemana-mana. Ente pakai mobil nggak pakai masker nih, nggak tenang, ente gelisah. Tuh, nyalahi aturan Jokowi. Jokowi dibangga disalahi. Dilanggar ke ente aturan pemerintah, bab COVID corona dilanggar sama ente, nggak bakal tenang ente. Aturan pemerintah harus pakai helm. Kalau di jalan ente nggak pakai helm, senang nggak ente? Bahagia, tenang nggak? Mual. Omo SNK nggak diperpanjang 5 tahun mah. Tapi saya tenang, SNK bodong juga. Itu no tembok. Perpanjang 4 tahun. Anak SNK belum diperpanjang 4 tahun. Ada polisi menilang anak tilang. Nanti dia ambil mobilnya, copot mobilnya. Benar sok. Ke Jakarta kemana ada biasa. Ada razia biasa tunjukin ke SNK. Begitu baca, serem. Ngelihat lambangmu udah serem, langsung silakan. Jangan dicontoh, ini jelek, karena juga diperpanjang, kan kelamaan, dibiarin jadi susah lagi. Nah itu, orang kalau udah biarin salah, susah hijrah lagi. Nanti rencana 5 tahun sekali pemutihan. Nah itu udah jadi mayit, mati itu, dibangkitin lagi 5 tahun sekali. Jangan ikutin, itu jelek. Yang terakhir, golongan yang keempat, golongan yang bergaul tadi dengan ulama. Yang ketiga tadi golongan yang tujuan gaul dengan ulama karena mengharapkan keberkahan daripada ulama, boleh. Ente butuh berkah dari ulama, benar ulama yang istiqomah, silakan datangi, gauli. Kata Allah, kalau ente nggak mau cilaka dunia akhirat, hati pikiran ente selamat, tentram, damai, datangi tadi ulama yang istiqomah, gauli mereka, tinggal dengan mereka, duduk bersama dengan mereka. Ada yang ketiga, 1, 2, 3, selamat, bagus, sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan Allah, jalankan, laksanakan. Yang keempat, golongan yang bergaul dengan ulama atau dengan orang yang shodiq dengan tujuan untuk menutupi aib-aibnya atau untuk menutupi kemaksiatannya. Ini yang disebut golongan orang yang celaka, yang binasa di dunia dan di akhirat. Bukan keberkahan yang didapatkan oleh dia, karena dia bergaul tujuannya dekat ulama, datang ke ulama, mendatangi ulama, tujuannya bukan karena ilmu, bukan karena cinta, bukan karena butuh berkah, tapi tujuannya untuk menutupi aib-aibnya, menutupi kemaksiatannya. Dia ahli maksiat, ahli korupsi, ahli maling, dia ahli judi, penjual narkoba. Dia dekat dengan ulama, tujuannya supaya aibnya, kelemahannya, kemaksiatannya, kebejadannya, kemungkarannya tidak terlihat, tidak tercium oleh orang lain. Sebagai kedok gaul sama ulama, bukan keberkahan yang dia dapatkan, tapi kehancuran yang akan dia dapatkan. Jadi siapa aja yang gaul sama ulama, baik pejabat, mau kiai, mau siapapun itu, selama tujuannya tadi untuk menutupi aibnya, kelemahannya, gaul sama ulama, menutupi aibnya supaya dia nggak ditagih utang, bakal cilaka. Gaul ke ulama, dekat sama ulama supaya nanti utang, supaya kita nggak ditagih utang, cilaka, nggak bakal selamat itu. Gaul sama ulama supaya dagang narkoba nggak ketahuan, cilaka. Gaul sama ulama supaya lacur, dia suka lacur nih, suka maksiat, supaya nggak kelihatan sama orang lain, nggak kecium sama umat Islam, bakal cilaka, bakal binasa. Gaul sama ulama pejabat, nutupi tadi garongnya, malingnya, korupsinya, supaya tidak kelihatan, nggak kedengeran sama orang lain, nggak dilaporin sama orang lain, nggak dipenjara, cilaka, binasa dari dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.